Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir saya di jurusan RPL. Jadi di sini itu saya membuat sebuah game sederhana berbasis teks yang mempunyai tema abad pertengahan. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi nama saya itu Viryal Ammar Rasyad, biasa dipanggil Viryal, dari kelas 10 RPLC. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Jadi di sini yang di bagian pertama itu ada library. Jadi library di sini itu fungsinya untuk menambahkan fungsi-fungsi tertentu yang digunakan dalam program C++. Jadi yang pertama di sini ada include library IOStream. Jadi fungsinya itu supaya program bisa menjalankan input dan output, terutama si output buat nampilin teks di layar. Tanpa ini program bakalan buta huruf dan gak bisa ngomong. Lalu yang kedua di sini ada include dari library string. Jadi fungsinya itu biar bisa pakai tipe data string, seperti membutuhkan input yang memiliki spasi seperti nama atau alamat. Lalu yang selanjutnya di sini ada include dari library Windows H. Jadi fungsinya itu untuk library khusus Windows yang memiliki fungsi untuk mengakses fitur konsol seperti ganti warna teks, kursor, clear screen, dan lain-lain. Jadi di sini program saya ini membutuhkan library Windows H karena bakalan banyak banget ngerubah warna-warna di setiap teksnya. Lalu yang selanjutnya ini ada include dari library CSTDlib. Jadi fungsinya itu untuk menyediakan fungsi umum seperti sistem, random, dan lain-lain. Dan library ini tuh cocok buat perintah-perintah sistem. Lalu yang selanjutnya ini ada include library chrono dan juga thread. Jadi saya itu belajar sendiri dari website di internet seperti website Pak Agus Suratna dan lain-lain. Jadi fungsinya itu yang buat ngatur delay atau waktu. Ini yang bikin efek tulisan itu muncul per huruf kayak sinematik itu. Lalu di sini juga ada using namespace std. Jadi fungsinya itu biar saat kita ingin melakukan output, kita itu tidak perlu menambahkan std.2.2. Jadi untuk mengefisiensi waktu. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi utama dari program di sini, yaitu integer main. Jadi sebelum masuk ke fungsi utama di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai fungsi-fungsi dari void setColor dan juga void deleThar. Jadi yang pertama di sini itu ada void setColor yang memiliki parameter color bertipe data integer. Nah di sini itu ada tulisan set console text attribute. Jadi kalau saya baca-baca di internet itu fungsinya itu untuk fungsi dari Windows API yang bertugas mengubah warna tulisan. Lalu di sini ada tulisan get std handle, std output handle, yang fungsinya itu ngambil akses ke output konsol. Nah, yang di sini ada parameter color yang berfungsi untuk merepresentasikan warna tertentu, misal 2 sama dengan hijau dan 4 sama dengan merah. Nah, fungsi ini tuh gunanya apa? Jadi fungsinya itu berguna untuk supaya narasi atau teks dari program kita itu bisa dibuat lebih dramatis. Misalnya warna merah untuk peringatan, warna hijau untuk sukses, dan warna kuning untuk loading. Jadi ini tuh membuat program kita jauh lebih hidup buat ditampilin di video. Lalu yang selanjutnya ini ada fungsi deleThar yang memiliki tipe data void. Di dalamnya juga ada dua parameter, yaitu text dan juga speed, yang memiliki tipe data string dan integer. Nah, di sini itu speed memiliki nilai default 30 yang berarti setiap karakter itu akan memiliki jeda setiap 30 milidetik.
Lalu di sini itu ada for karakter C.2 teks. Jadi fungsinya itu ngambil tiap huruf di dalam string itu satu per satu. Jadi menampilkan setiap karakter satu per satu dengan jeda waktu 30 milidetik. Lalu di sini yang selanjutnya ada cout, flush. Nah, jadi fungsi dari flush ini itu untuk menampilkan hurufnya langsung ke layar tanpa nunggu buffer atau semacam loading kayak gitu. Nah, terus itu dis 3.2.2 sleep for chrono millisecond speed. Nah, jadi ini tuh yang buat bikin jeda antara huruf. Jadi semakin kecil angka semakin cepat teks muncul. Kenapa di sini millisecond? Karena millisecond itu biasanya digunakan untuk delay seperti teks ya, karena kalau second itu terlalu lama. Oke. Kita lanjut ke fungsi utama. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke fungsi utama dari program ini. Jadi fungsi utama itu biasanya dideklarasikan dengan integer main yang berfungsi untuk menempatkan semua alur dan program dimulai. Nah, di sini di baris selanjutnya di sini ada sistem CLS atau sistem clear screen yang berfungsi untuk clear layar kondisi setiap kali program start biar tampilan output dari program kita itu bersih dan nggak berantakan. Lalu di sini selanjutnya ada variabel deklarasi. Nah, di sini itu ada nama, ras, kelas, pilih kelas, pilih ras, pilih kelas. Dan ini itu ada looping yang bertipe data bool. Jadi setiap input yang kita masukkan di valid ras dan valid kelas itu salah, maka looping akan terus berlanjut sampai kita memilih dengan benar. Lalu di sini untuk tipe data nama itu string, untuk tipe data ras juga string, tipe data kelas juga string. Di sini untuk tipe data memilih ras dan memilih kelas itu menggunakan integer. Lalu selanjutnya di sini ada di sini ada tampilan judul game yang berjudul Medieval Journey. Di sini saya menggunakan warna dengan kode warna 11 itu tuh warna biru cerah kalau nggak salah. Terus di sini itu ada delay char yang berfungsi untuk menampilkan karakter satu per satu. Di sini karena defaultnya 30, berarti jeda setiap karakter yang ditampilkan itu adalah 30 milidetik. Lalu di sini juga ada bagian untuk menginput nama karakter. Di sini saya menggunakan warna kuning keemasan. Kode warnanya itu 6. Terus di sini saya menggunakan getLine cin, name itu supaya kita dapat memasukkan kalimat atau nama dengan menggunakan spasi. Lalu di sini ada menu pemilihan race. Di sini yang pertama itu ada human, elf, dwarf, orc, sama giant. Terus di sini kita milih mau apa, ras apa gitu. Di sini juga setiap rasnya memiliki warna yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada human. Human itu menggunakan set color 15 yang berarti putih. Terus elf menggunakan set color warna 10 yang berarti hijau. Dwarf itu kuning, orc merah, dan giant itu biru tua. Lalu di sini juga ada looping switch, case 1 race human, case 2 elf, case 3 dwarf, case 4 orc, case 5 giant.
Jadi nilai dari valid res ini tuh true. Kalau kita true, berarti kita bisa melanjutkan ke program berikutnya. Jika false, maka fungsi dari bool itu akan terus mengulang looping. Itu do. Dan di sini juga ada do ya, do. Kita itu melakukan program ini lagi kalau kondisi itu not valid res atau tidak sesuai dengan pilihan valid res. Di sini misalnya kan ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita memilih angka selain 5, maka looping akan terus berulang. Lalu selanjutnya ini sama, kita harus memilih kelas. Yang pertama itu ada kenaik, kedua make, ketiga thief, keempat archer, dan kelima itu hilang. Di sini juga mirip-mirip kayak pemilihan ras karena memiliki warna tersendiri di setiap kelasnya. Terus di sini juga ada switch dan while. Lalu sekarang kita masuk ke bagian opening. Baik, sekarang kita masuk ke bagian opening. Di sini saya coba buat mengcompile filenya. Kita di sini masukin nama dulu ya, yang tadi misalnya Deadly. Terus kita pilih ras apa. Di sini saya ingin memilih ras dwarf. Terus kelasnya apa? Pilih misalnya thief. Nah, kita langsung masuk ke opening. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang bagian opening. Jadi di sini itu ada sistem clear screen seperti yang kalian lihat tadi. Di sini yang pilihan tadi itu langsung hilang. Langsung lanjut ke bagian opening. Di sini juga ada bagian header yaitu welcome. Kita welcome, kita mengambil variabel name supaya input dari nama yang kita masukkan tadi itu masuk ke sini. Lalu ras itu kita misalnya masukin 1, maka yang muncul di sini itu bakalan human. Karena kita memilih 3, yang muncul dwarf. Lalu di sini ada kelas yang tadi kita pilih. Tadi juga kita memilih yang nomor 3, berarti yang muncul itu thief. Lalu di sini juga ada semacam prolog yang berfungsi untuk mengenalkan kepada player tentang game ini. Di sini juga, di sini karena kita menggunakan delay char dan bukan code, maka untuk menambahkan variabel di antara kalimat itu menggunakan tanda plus. Kita name, akhirnya kamu terbangun juga Firly, maka yang muncul juga nama dari input yang kita masukkan tadi. Terus di sini juga ada integer pilihan 1. Di sini mendeklarasikan variabel pilihan 1. Yang pertama pilihan 1, aku akan membantumu dengan senang hati. Yang kedua, aku tidak percaya padamu. Yang ketiga itu tetap diam. Buat case 1, itu tuh kamu mengangguk setuju, penjelajah itu tersenyum bahagia. Nah, jika kita memilih case 1 yang di sini, maka penjelajah yang
kita temui itu akan berbahagia dan lanjut ke program selanjutnya. Nah, untuk case 2, aku tidak percaya padamu. Nah, aku tidak percaya padamu. Terus di sini itu bakalan langsung exit program. Jadi langsung game over. Kita coba. Kita enter. Langsung itu ya, langsung berakhir. Kita coba tekan lagi. Lalu selanjutnya kita masuk ke case 3. Kalau kita memilih angka 3, jadi kita itu memilih untuk diam sebagai pilihan, lalu membuka jalur cerita yang ambigu yang nantinya bisa berkembang. Lalu di sini juga ada bagian default. Kalau kita memilih pilihan selain angka 1 sampai angka 3, maka kita itu kamu terlalu lama berpikir, penjelajah itu hilang dimakan debu. Nah, maka di sini itu kita tambahkan exit karena akan langsung game over. Sekarang kita masuk ke chapter 1, yaitu first part. Sekarang kita lanjut ke chapter 1 yang berjudul first part. Jadi di sini itu menggunakan set color 14, yaitu warna emas, yang menunjukkan nuansa epic capture intro seperti game RPG pada umumnya. Lalu di sini ada pilihan. Di sebelah kirimu terdapat jalan setapak menuju hutan. Di sebelah kananmu terdapat jalan batu menuju desa. Dan di belakangmu adalah jalan di mana penjelajah misterius itu menghilang. Jadi di sini juga ada integer pilihan kedua. Untuk pendeklarasian pilihan 2. Kemana kamu akan pergi? 1. Masuk ke hutan Eldora. 2. Mengikuti jalan batu menuju desa Ravenhold. Dan yang ketiga, mengikuti jejak penjelajah misterius. Nah, untuk tema hutan Eldora sendiri itu adalah gelap, mistis. Sementara untuk desa Ravenhold itu adalah desa yang ramai, aman. Lalu yang ketiga itu mengikuti jejak penjelajah misterius, dan ini itu seperti masuk ke dunia lain. Nah, di sini untuk loopingnya di sini situ saya menggunakan if untuk decision. Jika pilihan 2 kita memasukkan input 1, maka kita akan masuk ke hutan Eldora. Di sini kamu menginjakkan kakimu di hutan Eldora. Udara
udara di sini sangat dingin. Nah, lalu jika kita memilih kelas make di pilihan sebelumnya, maka kita akan ditampilkan tongkatmu telah aktif. Hutan ini sudah dipenuhi dengan energi dari makhluk hidup. Jika kita memilih ras elf, maka akan muncul tulisan kamu merasa seperti berada di rumahmu sendiri. Hutan ini sudah menerima kehadiranmu dengan senang hati. Selanjutnya di sini ada muncul kata-kata, tiba-tiba ada suara bergema, sesuatu sedang mengawasi pergerakanmu. Di sini selanjutnya jika kita memilih pilihan 2 dan memasukkan input nomor 2, di sini itu akan menampilkan kata-kata kamu berjalan menuju desa Rivenhold. Pedagang berteriak, penjaga berpatroli, dan aura kehidupan memenuhi udara. Jika kita sebelumnya memilih kelas Knight, maka akan muncul tulisan penjaga menyadari armor yang dipakai olehmu dan menyapamu dengan penuh hormat. Jika kita memilih ras dwarf di pilihan sebelumnya, maka kita akan ditampilkan kalimat kamu mencium bau bir putih yang kuat dan familiar dari pedagang terdekat. Lalu selanjutnya di sini ada plot sosok berjubah mengawasi pergerakanmu dari kejauhan. Lalu yang selanjutnya di sini jika kita menginput nomor 3, maka akan ditampilkan kalimat kamu mengikuti jejak kaki penjelajah misterius menuju antah berantah. Dunia di sini terasa senyap dan tidak nyata. Kamu bisa mendengar langkah kakimu sendiri. Jika kamu sebelumnya memilih kelas Odd, maka sistem akan menampilkan kalimat instingmu mengatakan bahwa tempat ini berbahaya dan berbau sihir. Jika kamu sebelumnya memilih ras Steve, maka sistem akan menampilkan kalimat kamu bergerak dengan senyap, tapi sesuatu sepertinya ikut mengikutimu dalam senyap. Lalu sistem menampilkan sebuah kedipan cahaya di depan. Apakah mungkin itu adalah obor milik si penjelajah misterius? Nah, jika kamu tidak memenuhi input yang di atas, misalnya kamu itu memilih selain angka 1-3, maka sistem akan menampilkan kamu berpikir terlalu lama, keajaiban mulai memudar dan jalan di sekitarmu sudah mulai menghilang dari pandanganmu. Ketika kamu membuka matamu lagi, dunia terasa sangat berbeda. Di sini kita bisa tambahkan exit supaya langsung game over. Lalu di sini menampilkan tulisan petualanganmu berlanjut ke chapter 2. Kita lanjut ke chapter 2 yang berjudul The First Encounter. Nah, di sini kita itu membuat decision kayak kalau sebelumnya di pilihan kedua kita itu menginput nomor 1, maka kita akan menampilkan kamu memasuki hutan Eldora bla bla bla. Lalu di sini juga ada pilihan seekor serigala muncul dari kegelapan dan siap melahapmu. Pilihannya yaitu 1 melawan serigala, 2 mencoba untuk berlari, dan 3 berusaha untuk tetap tenang. Nah, di sini juga kita memiliki deklarasi variabel sendiri untuk hutan. Jika kita dalam variabel memilih input nomor 1, maka sistem akan menampilkan kamu menggambar senjatamu dan berhasil mengenai serigala tersebut. Jika kita memiliki kelas Meg, maka sistem akan menampilkan tanganmu menyatu dengan api, serigala itu mati dan hilang dalam asap. Jika kita bukan kelas Meg, maka sistem akan menampilkan logam bertemu dengan taring, kamu hampir kalah tapi kemenangan berada di pihakmu. Lalu jika kita menginput nomor 2, maka sistem akan menampilkan kamu berlari di antara pepohonan yang rindang, hatimu berdegup kencang. Serigala itu menghilang di belakangmu, kamu masih hidup untuk sekarang. Nah, jika kalian memilih input nomor 3, maka sistem akan menampilkan kamu berlutut dan membisik secara lembut.
Serigala itu berhenti, pupil matanya membesar, kemudian menghilang ke dalam kabut. Dan jika kamu memilih selain pilihan tadi, maka sistem akan menampilkan kamu membeku, tidak dapat memilih. Serigala tersebut merekam dan menyeret tubuhmu ke dalam kegelapan. Di sini juga kita bisa menambahkan fungsi exit supaya program ini langsung keluar dan game over. Di sini karena saya mungkin kurang juga memperhatikan saat itu, jadi di sini pilihan ketiga dulu. Jika di pilihan sebelumnya kita itu memilih nomor 3 sebagai input, maka sistem akan menampilkan kamu berjalan semakin jauh ke dalam kabut, di mana realitas berputar. Obor penjelajah misterius itu menyala di depanmu, tapi itu bukan lagi seorang manusia. Sosok hantu muncul dari kabut. Lalu di sini juga ada pilihan tersendiri. Apa yang akan kamu lakukan? 1. Dekati, 2. Abaikan, dan 3. Amati diam-diam. Di sini juga memiliki deklarasi sendiri, yaitu miss atau kabut. Jika kita memilih input nomor 1, maka sistem akan menampilkan kamu berdiri dengan berani. Hantu itu membisikkan namamu. Jika kita di sebelumnya memilih ras orc, maka sistem akan menampilkan aumanmu memotong kabut. Hantu itu pergi dengan ketakutan. Lalu jika selain orc, maka sistem akan menampilkan keberanianmu mengalahkannya. Cahaya kembali menunjukkan jalur yang benar. Jika kita memilih inputan nomor 2, maka sistem akan menampilkan kamu berbalik arah, tapi kabut itu mengikutimu. Benda itu hanya akan pergi jika kamu berdoa. Lalu untuk selanjutnya, jika kita memilih sistem input nomor 3, maka sistem akan menampilkan hantu itu menatap kepadamu dan berbisik. Sebuah suara bergema, takbirmu belum ditulis. Jika kita memilih selain pilihan tersebut, maka sistem akan menampilkan kamu mengembara tanpa arah sampai kabut itu berhasil menelanmu seutuhnya. Di sini kita juga bisa menambahkan fungsi exit supaya langsung game over. Nah, jika di pilihan 2 atau di chapter 1 kita memilih input nomor 2, maka sistem akan menampilkan kamu akhirnya mencapai desa Rivenhold. Sekelompok bandit mulai muncul dari balik bayangan. Di sini ada deklarasi desa yang bertipe data integer, yang berarti akan ada pilihan. Yang pertama, melawan balik, 2 mencoba untuk negosiasi, dan 3 bersembunyi di dalam gang. Jika kita memilih input nomor 1, maka sistem akan menampilkan kamu mengangkat senjatamu dan bertarung. Jika kita memilih kelas Knight, maka sistem akan menampilkan baju zirahmu memantulkan senjata mereka. Mereka berlari dalam ketakutan. Tapi jika selain Knight, maka sistem akan menampilkan kamu menyerang dengan keras. Mereka menyesal dan memberikan sejumlah emas kepadamu. Lalu yang kedua, jika kamu menginput nomor 2, maka sistem akan menampilkan kamu menawarkan kata-kata daripada logam. Jika kamu adalah seorang healer, maka sistem akan menampilkan mereka menurunkan senjata mereka. Seorang medis, salah satu dari mereka bergumam. Mereka membiarkanmu masuk. Lalu jika kamu selain healer, mereka akan tertawa, tidak tertarik. Mereka membiarkanmu masuk tapi menagih sejumlah kantung koin. Lalu jika kamu memilih input nomor 3, maka sistem akan menampilkan kamu memasuki ke dalam area gang yang gelap gulita. Para bandit itu kehilangan jejakmu. Di sini juga, jika kamu memilih selain angka 1 sampai 3, maka sistem akan menampilkan kamu bingung dan mereka mulai menyerangmu. Di sini juga bisa ditambahkan fungsi exit supaya permainan langsung game over.
Di sini juga ada sistem pause yang berfungsi supaya ketika kamu selesai menjalankan sebuah program dan ingin melanjutkan ke program berikutnya, maka sistem akan menyuruh kita untuk menekan enter atau tombol apa saja yang ada di keyboard supaya melanjutkan. Dan itu juga berfungsi supaya kita dapat memahami cerita-cerita dari chapter sebelumnya. Di sini juga ada sistem clear screen. Lalu lanjut ke chapter ketiga. Oke, kita lanjut ke chapter ketiga, yaitu The Awakening Path. Sistem menampilkan malam mulai menyelimuti dunia, langit perlahan berubah, dan udara bergetar, kamu merasakan bla bla bla. Lalu di sini juga ada pilihan. Sekali lagi pilihannya itu didasarkan pada pilihan kita sebelumnya pada saat chapter ke-1 ya. Chapter ke-1. Di sini jika kita memilih 1, maka sistem akan menampilkan hutan Eldora semakin sunyi ketika malam turun. Pohon-pohon purba membisikkan nama seseorang atau sesuatu. Di sini jika kita memiliki kelas Make, maka sistem akan menampilkan tongkatmu bergetar pelan seolah memblok serangan energi gelap dari arah utara. Jika kita memiliki ras Elf, maka sistem akan menampilkan kalimat, kamu merasakan bisikan leluhurmu, bangunan tua itu telah bangkit kembali. Jika kamu bukan dari ras Elf atau kelas Make, maka sistem akan langsung menampilkan cahaya aneh bersinar dari kejauhan. Lalu di sini jika kita sebelumnya memilih nomor 2 yaitu Desa Ravenhold, maka sistem akan menampilkan Desa Ravenhold perlahan dipenuhi kabut malam. Penduduk menutup pintu dan jendela seolah mengetahui sesuatu yang tidak ingin kamu ketahui. Jika kita sebelumnya memilih kelas Knight, maka sistem akan menampilkan seorang penjaga menarikmu ke pos penjagaan dan berbisik, benteng utara, dia terbangun. Lalu jika kamu sebelumnya memilih ras Dwarf, maka sistem akan menampilkan pedagang tua memanggilmu dan menyerahkan sebuah batu yang bergetar. Ini hanya kau yang bisa membawanya. Lalu di kejauhan, lalu jika kamu memilih ras atau kelas lain Knight dan Dwarf, maka sistem akan langsung menampilkan di kejauhan lonceng tua berbunyi dengan sendirinya. Lalu jika kamu memilih pilihan nomor 3, maka sistem akan menampilkan kabut yang kamu telusuri kini menjadi kabut pekat yang hampir hidup. Bentuk-bentuk samar muncul dan menghilang di tepi pandanganmu. Jika kamu memilih kelas Orc, maka sistem menampilkan suara berat bergema di kepalamu. Dia sudah menunggumu di puncak dunia lama. Jika kamu memilih ras Thief, maka sistem akan menampilkan setiap langkahmu meninggalkan bayangan kedua, tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakanmu. Jika kamu memilih selain kelas Orc dan ras Thief, maka sistem akan langsung menampilkan cahaya obor penjelajah misterius berubah menjadi pilar yang menembus langit. Lalu di sini kita ditampilkan bahwa chapter 3 ini merupakan chapter yang menghubungkan chapter 1 dan chapter 2 menjadi satu rute yang besar. Di sini ditampilkan dunia kini hanya memberi satu arah padamu. Tidak peduli pilihanmu sebelumnya, jalanmu mengarah ke satu tempat. Ditampilkan di sini The Ruins of Arkelion, tempat yang bahkan legenda enggan menyebutnya. Tanah di mana Raja Kegelapan pertama kali hilang, dan kini sesuatu di sana telah bangkit kembali.
sini juga kita akan berbicara dengan sistem kamu menggenggam senjatamu lebih erat, udara semakin dingin. Angin membawa bisikan gelap yang terdengar seperti namamu. Final capture menunggumu, sistem pause. Dan di sini kita langsung ke final capture. Baik, sekarang kita masuk ke final capture, yaitu The Fall of Valoria. Di sini sistem menampilkan tanah bergetar, langit menjadi gelap dan petir merusak realitas. Bisikan bergema, penjelajah telah kembali. Di sini juga sistem menampilkan gerbang obsidian raksasa sudah terbuka, gerbang terakhir. Petualanganmu telah tertuju kemari. Setiap jalan, setiap pilihan ke satu momen ini. Di sini juga kita mendeklarasikan variabel weapon untuk pemilihan senjata. Di sini si out 1 itu Sword of Valor, 2 Staff of Eternity, 3 Dagger of Shadow, 4 Bow of Light, dan 5 Relic of Light. Apa pilihanmu? Di sini ada pilihan integer, weapon. Di sini ada switch. Jika ke 1 maka weapon yang kita pilih itu adalah Sword of Valor. Jika 2 maka senjata yang kita pilih itu Staff of Eternity. Jika kita memilih 3 maka senjata yang kita miliki adalah Dagger of Shadow. Jika pilihan 4 Bow of Light, dan jika pilihan 5 itu Relic of Light. Jika kita memilih selain angka 1-5 maka sistem memaksa kita untuk menggunakan bare hand atau tangan kosong. Lalu di sini ada sistem clear screen yang berfungsi untuk menghapus output dari program yang sebelumnya supaya tidak berantakan. Lalu di sini sistem menampilkan penjelajah itu sudah berdiri sekarang tanpa topeng. Mata dia merah menyala, realitas di sekelilingnya terdistorsi. Lalu di sini ada dialog yang ditampilkan oleh penjelajah. Jadi, kamu sudah melangkah sejauh ini. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa menghentikan kehancuran? Lalu kita diarahkan untuk menjawab pertanyaan si penjelajah tersebut. Yang pertama itu, aku bertarung untuk Valoria. Aku bertarung untuk kekuasaanku. Dan yang ketiga itu, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Apa jawabanmu? Maka kita akan memasukkan input reply yang sudah dideklarasikan oleh variabel reply yang bertipe data integer. Lalu selanjutnya kita masuk ke the final battle. Oke, jadi kita selanjutnya masuk ke bagian the final battle. Di sini sistem menampilkan the final battle begins. Di sini ada deklarasi HP player dan HP boss. Jadi di sini itu batas maksimal dari HP player adalah 120 dan batas maksimal dari HP boss adalah 200. Di sini integer turn 1 itu untuk mendeklarasikan giliran kita untuk menyerang. Jadi di sini juga ada loop. Di sini while HP player lebih besar dari 0 dan HP boss lebih besar dari 0. Jadi selama HP player lebih besar dari 0 dan HP boss itu lebih besar dari 0 maka loop akan terus berulang. Lalu ini itu adalah sistem yang akan ditampilkan ketika kita menyerang, bertahan menggunakan magic atau mengheal. Jadi di sini itu untuk healer sebagai strip, untuk si out turn kita turn ke 1, count your HP. Kita di sini itu fungsinya untuk menampilkan HP player saat ini. Lalu selanjutnya the traveler HP itu HP boss atau HP final boss. Lalu di sini juga kita diarahkan untuk memilih aksi. Yang pertama ada attack, 2 defense, 3 user magic, dan 4 itu heal. Di sini juga ada deklarasi variable X. Jadi di sini itu integer damage to boss defaultnya itu 0. Lalu integer damage to player. Jadi di sini itu damage-nya itu random ya, random.
yang berkisar dari 1 sampai 25 ditambah 10 atau 35, 1 sampai 35 itu random. Jadi di sini ada switch untuk yang egg. Case 1, jika kita memilih 1 yang memilih untuk attack, maka kita akan memberikan damage kepada boss sebesar random dari 1 sampai 30 ditambah 15 yaitu 45. Lalu di sini sistem akan menampilkan you strike with your weapon. Weapon di sini itu diambil dari input kita yang sudah dipilih di pilihan sebelumnya, yaitu yang ini. Lalu di sini case 2, jika kita memilih untuk defend, maka damage to player itu dibagi 2. Misalnya damage dari boss ke player itu adalah 20. Jika kita memilih untuk defend, maka damage dari boss ke player itu akan dibagi 2, yaitu hanya 10. Di sini sistem akan menampilkan you brace for the incoming blow. Lalu untuk case ketiga, jika kita memilih untuk menggunakan magic, maka damage kita kepada boss akan ditingkatkan menjadi dari 1 sampai 45 menjadi 1 sampai 50. Lalu di sini sistem akan menampilkan you unleash a burst of magic energy. Lalu di sini untuk case 4, jika kita memilih untuk heal, maka HP player atau HP kita itu akan ditambahkan. Misalnya HP kita itu sisa 10, maka akan ditambahkan hasil dari random dari 1 sampai 40. Di sini juga ada jika HP player itu lebih dari 120, maka HP player tetap dinilai maksimal atau dinilai default, yaitu 120. Jadi misalnya HP kita itu 100, kita nge-heal dan mendapatkan 30 HP, berarti totalnya ada 130. Tapi sistem itu memaksa kita untuk tetap berada di 120 karena itu adalah nilai maksimal dari HP player. Di sini juga sistem akan menampilkan you restore your strength. Nah, di sini damage dari boss ke player itu dikurangi menjadi dari 1 sampai 15. Di sini juga ada default yang berfungsi jika kita memilih selain dari 1 sampai 4, maka kita itu akan mendapatkan peringatan you hesitate, a fatal mistake. Atau bisa juga langsung game over karena kita ragu-ragu untuk memilih pilihan. Di sini juga saya menambahkan damage spesial jika kita memilih Ras Giant. Di sini sebelumnya juga saya menambahkan HP boss itu dikurangin damage to boss, artinya HP boss itu akan dikurangi jika kita memberi damage kepada boss. Jadi di sini ada pilihan. Jika kita memilih Ras Giant, maka damage kita atau damage player ke boss itu akan ditambahkan sebanyak 10 damage. Lalu di sini juga ada syarat selanjutnya. Jika HP boss kurang dari 0, maka HP boss sama dengan 0. Karena itu tuh adalah nilai minimal dari variabel HP boss. Lalu di sini juga HP player itu dikurangi ketika player mendapat serangan dari boss.
Di sini syarat HP player, jika HP player kurang dari 0, maka HP player itu sama dengan 0 sebagai batas minimal dari variabel HP player. Di sini juga sistem akan menampilkan you deal damage to boss. Damage to boss itu adalah berapa damage yang kita hasilkan kepada boss. Dan di sini code itu the traveler strike back for damage to player. Damage to player di sini sendiri adalah damage yang diberikan boss kepada player. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini itu ada ending, berbagai ending ya. Lalu di sini fungsi dari sleep 1200 itu adalah memberi jeda animasi sekitar 1,2 detik untuk menambah efek-efek tertentu seperti efek dramatis. Lalu ini churn berikutnya, churn first class berarti churn ditambah 1 jika HP player kurang dari 0 atau sama dengan 0, atau HP boss kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka loop akan diberhentikan dan langsung masuk ke bagian ending. Lalu di sini juga ada sistem clear screen yang berfungsi untuk menghapus output dari program sebelumnya supaya tidak berantakan. Oke, kita langsung masuk ke ending. Baik, di sini kita langsung masuk saja ke bagian ending. Jadi di sini ending yang pertama itu jika HP player kurang dari 0, kurang atau dari sama dengan 0, dan HP boss itu kurang dari sama dengan 0 juga, atau bisa disebut itu keduanya mati bersamaan, maka sistem akan menampilkan both of you collapse as word fall silent. The realm is safe, but no hero remains to witness it. Yang akan menampilkan ending, yaitu the sacrifice. Lalu di sini jika HP boss kurang atau sama dengan 0, atau bisa dikatakan player itu menang, maka sistem akan menampilkan the traveler rolls like burst his chest as he disintegrates. The gate of ending shatters, releasing the soul of the fallen. Dan menampilkan ending the savior of Valoria. Atau di sini juga saya menambahkan secret ending. Jika kita memilih Ras Giant, maka sistem akan menampilkan that as the dust settles, the ground tremble beneath your feet. A deep ancient voice whisper, the last giant of Valoria. Your blood awakens the old power. The sky tears open, revealing a colossal silhouette watching you from beyond. The victory has triggered the return of Titanfall. The world will never be the same. Yang akan menampilkan secret ending, Rise of the Giant King. Lalu di sini yang ketiga, jika HP player itu kurang dari 0, maka sistem akan menampilkan you fall to your knees. The traveler hand rests on your head. In another life, perhaps you will have won. Ending the fall of life. Di sini juga saya menampilkan sebagai akhiran dari program tersebut, yaitu hidupnya program ini, dan bertuliskan thank you for playing. Untuk sistem pause 0 dan return 0. Tamat. Jadi mungkin hanya segitu saja ya. Hanya segitu saja tugas akhir jurusan RPL. Jadi di sini tuh saya total membuat sekitar 792 baris untuk tugas akhir, dan ya mungkin hanya segitu saja. Maaf bila penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih juga bagi yang sudah memperhatikan video saya dengan seksama. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.